Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka ngaji bareng dengan membaca kitab Kifayatul Akhyar, sebuah kitab fikih yang membahas tentang bermacam-macam hukum agama. Kita masuk pada bab sholat Jumat, Mas Yan. Ada penjelasan dari musanniful kitab, kiai yang ngarang kitab, far'un, cabang permasalahan. Lau salama ad-dakhilu halal khutbati fa in kulna bil qadimi yahrumul kalamu hurimat ijabatuhu bil lafzi wa yustahabbu bil isyarati kama fi halis sholati. Cabang permasalahan. Lau salima, apabila ada orang yang mengucapkan salam, ad-dakhilu, ketika orang itu masuk masjid, halal khutbati, pada saat khotib berkhutbah. Misalkan kita selesai lagi dengerin khutbah, ada sebelah kita datang belakangan sementara khotib sudah naik mimbar. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian dia sambil salaman, ngajak salaman kita, dia mengucapkan assalamualaikum. Paham Mbak maksudnya? Jadi ada orang mengucapkan assalamualaikum kepada kita ketika khotib sedang berkhutbah. Bagaimana hukumnya? Fa in qulna bil qadimi, kalau kita mengacu kepada qaul qadim, pendapat yang pertama dari Imam Syafi'i, maka yahrumul kalamu, haram mengucapkan kalimat, maka hurimat ijabatuhu bil lafzi, maka menjawab salam pun itu diharamkan, nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, bagaimana? Wa yustahabbu bil isyarati kama fi halis sholati, maka jawabnya harus disunnahkan melalui isyarat kama fi halis sholati, seperti kita melakukan sholat. Jadi mungkin hanya ketika dia mengucapkan assalamualaikum, kita memberikan isyarat begini saja, ya, dengan menganggukkan kepala dan lain sebagainya, asalkan tidak berupa kalam, berupa pembicaraan. Kemudian walau atau sasaksun, kalaulah ada orang bersin, kan bersin itu tidak bisa dikarang-karang ya Pak, itu muncul dengan tiba-tiba ketika khotib sedang berkhutbah, kemudian dia mengucapkan dia bersin. Kalau orang bersin ngucapin apa Pak? Alhamdulillah. Yang mendengarkan gimana yang mendengarkan? Yarhamukallah. Maka bagaimana mengucapkan itu? Kalau mengacu kepada pendapat yang pertama, fayahrumu tasmiyatuhu, maka haram mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah itu menjawab itu loh Pak, apa namanya, kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita jawabin yarhamukallah, itu tasmiyah namanya. Alas sahihi, menurut pendapat yang sahih.
Karot disalami seperti juga menjawab salam. Haram hukumnya. Ini kalau mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i ketika masih di Irak. Qaul qadim. Wa in kulna bil jadidi, sementara kalau mengacu kepada pendapat qaul jadid. Qaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i setelah di Mesir. Innahu la yahrumul kalam, maka tidak ada keharaman dalam mengucapkan kata-kata ketika khatib naik mimbar. Jadi kalau khatib naik mimbar menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, baca Quran masih boleh. Terus baca lembar Jumat itu masih boleh. Fayajuzu, maka diperbolehkan, fayajuzu maka boleh raddus salami, menjawab salam, wa tasmitu bila khilafin, dan mengucapkan tasmit yarhamukallah bila khilafin, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Ini kalau menurut qaul jadid. Termasuk ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu boleh ya menurut qaul jadid. Hal tajibu raddus salam, bagaimana menjawab menjawab salam, fihi khilafun, di dalamnya terdapat kekhilafan, artinya perbedaan pendapat. As-sahihu fi syarhis shaghir, ada pendapat yang sahih di dalam kitab syarah as-saghir, annahu la yajibu, bahwasannya jawabin salam itu tidak perlu kalau ada orang mengucapkan salam. Bal yustahabu, hanya bentuknya disunahkan. Was-sahihu fi syarhil muhadzabi, dan ada penjelasan dalam kitab dalam kitab syarah muhadzab, pendapat sahih dalam kitab syarah muhadzab, annahu yajibu, jawabin salam itu tetap wajib. Jadi tetap wajib ketika ada orang mengucapkan salam, kita jawabin waalaikumsalam. Wa ammat tasmitul atisi, adapun menjawab orang bersin. Gimana tadi? Kalau ada orang bersin, yarhamukallah. Yarhamukallah itu mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Fas-sahihu fi syarhis shaghir, adapun pendapat yang sahih dalam kitab syarah as-saghir, istihbabu aidan wala wujubu. Jadi sifatnya sunnah, tidak wajib. Ini kalau khatib sedang berkhutbah. Wa kadza as-sahihu an-Nawawi fi syarhil muhadzabi, begitu juga dalam pendapat yang kuat Imam An-Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah muhadzab, al-aslu wal aslu ar-raudhatu, termasuk dalam kitab Raudhah. Jadi dalam kitab Raudhah dan syarah muhadzab, Imam Nawawi berpendapat sama, bahwasannya mendoakan orang yang bersin tadi itu, yarhamukallah, itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Qala wa man dakhalal masjidah, dan apabila seseorang masuk masjid, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang berkhutbah, shalla raka'ataini khafifataini summa yajlisu, kemudian orang itu sholat 2 rakaat, summa khafifataini, dengan cepat, dengan ringan, summa yajlisu, kemudian dia duduk. Ini ada seperti ada pertanyaan kemarin, orang kalau khatib naik sedang berkhutbah, apakah kita langsung duduk atau sholat 2 rakaat? Ini ada jawabannya di sini. Adapun penjelasannya seperti apa tentang sholat rakaataini khafifataini,
Insya Allah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan Pak. Kalau tanya apa saja boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Ustaz mau menanyakan ada dua saja. Yang pertama masih sholat Jumat. Kan sholat Jumat itu ada 2 rakaat sebelum Jumat dan 2 rakaat setelah Jumat. Kalau kita datang terlambat sudah masuk apa sudah naik mimbar, kemudian kita tidak bisa lagi sholat 2 rakaat setelah sebelum Jumat. Apakah sholat sebelum Jumat itu bisa dilaksanakan setelah kita sholat Jumat? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sholat biasa baik kita terlambat ikut sholat asar sehingga kita masuk rakaat kedua atau ketiga sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum asar. Apakah sholat sunnah sebelum asar itu bisa dikerjakan setelah kita sholat asar? Baik. Yang pertama sepertinya pertanyaannya mirip ini. Cuman yang satu sholat Jumat, yang satu sholat asar. Ya. Ketika khatib sudah naik mimbar, kemudian kita terbiasa melakukan sholat qobliyah Jum'ah, maka untuk bisa segera mendengarkan khatib berkhutbah, kemudian kita langsung duduk, tidak melakukan sholat qobliyah Jum'ah, maka apakah sholat qobliyah Jum'ah itu bisa dilakukan setelah sholat Jumat? Tidak bisa, Pak. Karena qobliyah Jumat itu aturannya sebelum Jumat. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak pengen melakukan sholat, yaitu ada aturannya di sini. Ketika kita masuk masjid sementara khatib sedang berkhutbah, sholla rok'ataini khafifataini summa yajlisu, maka kita melakukan sholat 2 rakaat dengan ringkas. Khafifataini itu ringkas, Pak, ringan. Jadi kita ambil rukun-rukunnya saja, kemudian segera duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat. Karena nggak bisa kita tukar, kecuali begini. Kita bernazar nih, saya selama 40 hari tidak akan meninggal. Saya bernazar selama 40 hari saya tidak akan meninggalkan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Karena ada ucapan nazar itu, maka yang sunnah menjadi wajib. Kalau sudah itu wajib diqadha. Kalau memang nggak bisa, wajib diqadha, Pak. Diqadhanya karena sebab adanya nazar. Jadi sholatnya itu karena sebab nazar. Nah, begitu juga dengan sholat asar. Ketika kita masuk masjid sudah qomat ya, sehingga kita tidak bisa melakukan sholat qobliyah asar. Apakah sholat qobliyah asar itu bisa diqadha setelah sholat asar? Nggak bisa. Jadi sholat sunat itu termasuk sholat sunat yang lainnya, qobliyah ba'diyah itu. Jadi kalau qobliyah waktunya ya sebelum sholat, kalau ba'diyah waktunya adalah sebelah sholat. Kecuali ya itu tadi, kita bernazar pokoknya saya tidak boleh ketinggalan. Begitu masuk masjid sudah waktunya kalau sholat asar sudah qomat. Kalau
Jumat khotib sudah berkhutbah, maka harus dikodok kalau nazar. Tapi hampir jarang ya orang bernazar untuk ini. Tapi ada juga Pak, ketika nazar harus dibayar nazarnya. Gitu Pak kira-kira. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sampai kegiatan itu mungkin sampai asar kayak kata. Apakah itu bisa dibutuh ke asar? Ya. Ketika kita di lapangan, terus baju kita terkena najis, kemudian masuk waktu zuhur, ada kesempatan sholat, cuman setengah jam misalkan. Setelah itu tidak ada kesempatan lagi sampai masuk waktu asar. Bagaimana Pak sholat kita? Kita tetap sholat Pak. Tetap wajib sholat. Nah, kita wajib melakukan sholat sehingga gugur kewajiban kita sholat zuhur. Saat itu Pak. Nah ini cuman ada dua pendapat ulama. Yang pertama wajib i'adah atau wajib kodok. Yang kedua tidak wajib kodok. Artinya wajib kodok itu ketika sudah masuk waktu berikutnya dan kita sudah punya kesempatan berganti pakaian, maka wajib kita kodoi. Karena tadi dihukumi tidak sah. Jadi kita ulangi Pak. Ada juga tidak wajib kita ulangi. Jadi sholat itu tetap dihukumi sah. Ini menurut pendapat Imam Malik ini tetap dihukumi sah. Jadi dalam kondisi tertentu, jadi sholat kita dengan pakaian yang najis tadi itu tetap dihukumi sah dan tidak perlu diulangi, dikodok. Ada juga pendapat, ini qaulnya Imam Syafi'i, tidak perlu kita melakukan sholat selama zuhur tadi itu, karena hukumnya tidak sah. Sholat pun hukumnya tidak sah, sehingga sholatnya apa? Langsung diqadha ketika di waktu berikutnya, ketika kita sudah punya kesempatan berganti pakaian. Jadi ada tiga pendapat ulama itu. Ada yang tetap wajib, tapi yang masyhur itu tetap wajib melakukan sholat meskipun dalam keadaan baju najis, nanti kemudian diqadha. Ini menghormati waktu. Jadi gugur kewajiban. Jadi kita tidak berdosa Pak. Tidak berdosa karena meninggalkan sholat itu. Nah, pendapat yang kedua, tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha di waktu berikutnya ketika kita sudah berpakaian. Pendapat yang ketiga, kita tidak perlu melakukan sholat, karena kalaupun melakukan sholat hukumnya tidak sah. Begitu. Tapi yang masyhur, pendapat yang paling banyak dipakai adalah pendapat yang pertama tadi. Begitu Pak kira-kira. Untuk waktu mengkodoknya itu berapa Pak? Yang pendapat yang bisa mengkodok. Ya, ketika memang punya kesempatan ganti pakaian tadi Pak. Misalkan setelah asar waktu bebas, kemudian kita melakukan sholat asar dengan sempurna, ya kan? Dengan sempurna. Kemudian setelah melakukan sholat asar kita melakukan sholat sebelum melakukan sholat asar kita melakukan sholat qadha dulu. Kodok dulu baru sholat asar. Baru sholat asar itu yang paling bagus Pak. Sebenarnya sholat asar dulu boleh enggak? Karena tadi itu darurat, maka boleh melakukan sholat asar dulu baru mengqadha zuhur. Karena kan tidak ada unsur kesengajaan. Yang tidak boleh itu ketika ada unsur sengaja. Sudah saya tidak melakukan sholat dah, misalkan begitu. Nah, berarti kan unsur ada kesengajaan meninggalkan sholat. Maka dia wajib mengqadha dulu,
baru setelah itu sholat asar. Gitu Pak kira-kira. Sama-sama. Ada lagi? Cukup? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.